Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu. Yang terhormat seluruh Bapak Fasilitator, Bapak Ibu Pembimbing, dan rekan-rekan guru penggerak. Izinkan saya, Rudi Dwi Santoso, merefleksikan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan bangsa Indonesia. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Adapun yang dimaksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Perlu dipahami bahwa menuntun itu sejajar bersama kita maju, tidak menarik ataupun mendorongnya. Tidak. Menuntun juga berarti membina, membimbing sang anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri-sendiri. Pendidik hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di satu tempat yang sama, mendapatkan pendidikan dari guru yang sama, tentunya setiap murid punya jalannya sendiri-sendiri. Setiap murid memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Dalam satu kelas ada yang suka menyanyi, ada yang suka berlari-lari ke sana kemari, ada yang suka utek-utek, menulis di meja, menulis di dinding, dan lain sebagainya. Mereka punya kodrat sendiri-sendiri untuk memenuhi dan menuju kehidupannya kelak. Dasar kerja pendidik menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Ing ngarsa sung tulodo. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, ketika kita di depan, kita harus memberikan tulada atau contoh yang baik bagi semua mereka yang ada di depan kita. Ya, ketika saya di depan, maka di depan semua orang saya harus memberi contoh yang baik. Ing madya mangun karso. Ketika berada di tengah-tengah mereka, berada di tengah-tengah anak-anak peserta didik, teman-teman, kita harus mampu membangkitkan semangatnya, memotivasinya. Ayo, kamu bisa di sana. Oh, seperti itu. Ya, coba ini. Ayo lagi, seperti itu. Tutwuri handaya. Ketika kita di belakang, kita mampu mendorongnya untuk naik dan bangkit. Ya, itu yang saat ini sebagai moto Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri atas momong, among, dan ngemong. Momong diartikan merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada sang anak tentunya. Kemudian among, sistem among, memberikan contoh yang baik, memberikan contoh tentang baik dan buruknya sesuatu, tanpa harus memaksa dan mengambil hak anak. Sehingga jangan banyak perintah, jangan banyak bicara. Ayo, beri mereka contoh yang nyata berupa tindakan kita. Datang tepat waktu, kita menjaga kebersihan, kita menjaga kerapian, menjaga ucapan, pikiran. Ya. Kemudian ngemong dapat diartikan mengamati, merawat,
menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya sang anak tersebut. Aktivitas pendidikan berpusat pada keluarga. Pada zaman saat ini, pada era milenial saat ini, banyak keluarga yang sering menghiraukan pendidikan terhadap anak di rumahnya atau di keluarganya. Keluarga merupakan pusat pendidikan budi pekerti atau tempat sekolah pertama bagi sang anak. Maka Ki Hajar Dewantara berpesan, ayo bangun keluarga yang harmonis, bangun komunikasi di tingkat keluarga. Ranah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara jauh sebelum bahasa-bahasa pendidikan barat masuk, yaitu ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Mengerti dulu apa yang dimaksud ilmu pendidikan dulu, atau mata pelajaran apa, atau bahasa pembelajarannya, bahasa pendidikannya adalah kognitif dulu. Setelah mengerti atau kognitifnya dapat, baru dia akan bisa merasakan, afektif. Setelah merasakan, dia akan mencoba melakukan. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Bisa dengan tugas, dengan tindakan, penilaian lapangan, ya, pengerjaan, pengumpulan tugasnya berbentuk karya dan lain sebagainya. Psikomotorik. Ingat, kodrat anak masing-masing. Biarkan anak berkembang sesuai kodratnya. Tugas kita hanya membimbing, membina, menuntun, mengamong. Ayo. Tantangan kita di era milenial saat ini, perkembangan dunia informasi dan teknologi yang sangat pesat sekali. Menurut saya adalah 3F. Baik dari segi fun, F pertama, gadget, sosial media yang sebegitu luar biasanya. Kemudian fashion, pakaian anak-anak, sopan santun, tata krama, lifestyle, gaya hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah food, makanannya. Banyak sekali nama-nama makanan asing yang dari negara asing. Dan hanya sedikit sekali mengandung kesehatan dibanding dengan makanan-makanan budaya lokal kita. Jauh sebelum itu sebetulnya Ki Hajar Dewantara sudah mengajarkan tentang olah rasa, olah karsa, olah cipta, dan olahraga. Yang endingnya adalah mensehatkan untuk menggembirakan anak-anak. Pendidikan Barat lebih mengajarkan mengabaikan kecerdasan budi pekerti hingga menimbulkan intelektualisme, yakni mendewakan angan-angannya. Semangat mendewakan angan-angan itu menimbulkan sifat individualisme tanpa bantuan orang lain. Berbeda dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Gotong royong, kerjasama, dan berbudaya.
Ya, tingkatkan budaya lokal kita. Bahkan pada permainan gobak sodor, banyak nilai-nilai yang ada di situ. Nilai kerjasama, teknik, strategi, olahraga ada di situ. Mari guru penggerak, terus semangat, terus bangkitkan anak-anak didik kita. Ingat, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tidak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Tetap semangat, guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.